sebenarnya adalah tindak lanjut laporan yang pernah saya buat pada tanggal 2 Juli 2021. Laporan yang saya buat itu berdasarkan laporan dari masyarakat juga bahwa ada semacam singkapan struktur di kawasan pesisir pantai Bercong. Nah, setelah saya tindak lanjuti tanggal 2 itu, saya minta untuk dibuka, disingkap separuh. Ternyata memang ada semacam lantai begitu. Karena saya bukan seorang arkeolog, maka saya hanya membatasi diri karena pengetahuan saya di bidang sejarah kebumian kolonial. Maka setelah saya menemukan sampel itu, saya yakin itu adalah struktur yang cukup lama. Lalu saya tutup lagi dan saya laporkan ke BPCB. Nah, karena PPKM, maka BPCB baru bisa menindaklanjuti kemarin Kamis 11 November untuk membuka apa yang sudah kita laporkan beberapa bulan yang lalu tentang sebuah singkapan struktur di Pantai Bercong. Kemarin tim dari Yogyakarta didampingi sama Pak Teguh mengecek lokasi yang diduga cagar budaya, dan di situ ketemu kayak semacam lantai yang terbuat dari batu dan bata merah. Itu sempat digali sekitar kedalaman 1 meter. Ya, ternyata di Bercong itu ada semacam peninggalan dari zaman Belanda. Ketika singkapan itu diperluas dan diperlebar, walaupun tidak semuanya, jadi kita memang tidak bisa melihat secara utuh semuanya, tapi minimal kemarin itu dari barat ke timur kita sekitar 660-an sudah terbentuk sebuah susunan lantai kurang lebihnya ya, terdiri dari beberapa susunan bata-bata yang cukup padat ya, dan di setiap jarak 330 itu ada semacam umpak ya. Jadi ini nampaknya pilar yang setiap jarak 330 itu ada pilarnya. Nah, kita belum bisa menduga ini apa, tetapi kalau melihat tinjauan catatan dokumen koran lama, sangat dimungkinkan ini adalah penampakan daripada lantai atau bekas bangunan sebuah pesanggerahan di era Arung Binang 7. Ya, ini kembali lagi, ini hanya dugaan ya, makanya ketika saya menulis laporan dalam sebuah artikel juga diduga bangunan dan lantai pesanggerahan. Kenapa diduga? Ya karena kita memang tidak bisa melihat benda utuhnya ya, tetapi ketika saya membaca koran The Locomotive ya, Januari 1927, itu ada laporan bahwa Bupati Arung Binang 7 ya itu mengadakan syukuran di Pantai Bercong. Kenapa mengadakan syukuran di Pantai Bercong? Karena tanggal menurut laporan The Locomotive 1926 Desember 1926, pada tanggal 13 beliau itu menerima Gouden Ster atau bintang emas. Nah, bintang emas dari Belanda karena prestasi kerjanya sebagai bupati. Nah, Januarinya dirayakan dengan mengadakan Groot Selamatan atau selamatan besar di situ. Nah, kenapa di situ di Bercong? Karena memang lokasi Bercong itu adalah kawasan yang memiliki kaitan historis dengan leluhurnya, terutama Joko Sangkrip atau Arung Binang I. Karena disitulah Arung Binang I atau Joko Sangkrip melaksanakan pertapaan pada waktu itu. Dan di koran 1927 itu dilaporkan sudah ada tempat pertapaan Joko Sangkrip, dan termasuk ada sebuah pesanggerahan tempat mengadakan Groot Selamatan atau selamatan besar di Bercong. Jadi saya menduga dan saya meyakini kurang lebihnya penampakan lantai ini adalah bekas pesanggerahan. Kemarin kita baru sedikit yang bisa digali, kurang lebihnya lebar 3 meter, panjangnya kurang lebih 10 meter kemarin yang digali. Cuman baru sebatas galian kecil aja ya untuk mengetahui bangunan itu. Ternyata di dasar ketutupan pasir sekitar 1 meter itu ada
kayak semacam lantai. Lantai itu terbuat dari bata merah dan batu kali, dan ternyata masih kokoh juga pondasinya. Posisi pondasi bangunan di bawah itu masih kokoh, masih bagus, masih utuh. Cuma nggak ada tiangnya yang ke atas. Kalau di bawah itu pondasinya masih bagus, masih keras, batunya masih utuh, bata merahnya pun masih cukup keras. Informasinya dulu sempat digali sekitar tahun 90-an. Kita sudah laporan, tapi orang-orang terdahulu sudah laporan, tapi belum ada tindak lanjut. Akhirnya ya ditutup kembali, dan baru kemarin ini coba kita buka lagi, dan ternyata bangunannya yang ketutup pasir itu masih utuh. Genteng masih ada, cuman kan masih tertimbun. Bahkan menurut cerita juga ada macam senjata lah, baik itu pedang atau apa, masih ada di dalamnya. Itu kalau menurut cerita-cerita orang. Sejauh ini yang disebut bukti adalah itu tadi, hubungan antara berita di dalam koran dengan lokasi yang tidak jauh antara tempat pertapaan Joko Sangkrip dengan lokasi di mana kita menemukan artefak yang diduga lantai atau bekas bangunan sebuah pesanggerahan. Plus juga data lain yang saya anggap agak menguatkan, yaitu foto yang saya sertakan di dalam tulisan saya itu, di blog saya itu, bahwa ada foto penampakan pesanggerahan atau tempat-tempat beristirahat di tepian pantai selatan di Kebumen, entah di Pertanahan, entah mungkin di Bercong. Jadi ini foto ini saya perlihatkan adalah foto dari Nelly Waldring beserta suaminya dan teman-temannya ketika mereka tinggal di Kebumen karena bekerja di Meksoli, dan mereka bersantai, dan ada sebuah penampakan bangunan pesanggerahan. Nah, kurang lebihnya penampakan ini bisa menjadi contoh bahwa penampakan lantai dan struktur yang kemarin adalah kurang lebihnya pesanggerahan. Di dalam koran yang saya baca itu, The Lokomotif, Januari 1927, memang tidak ada catatan lain sih, selain kemarin dipakai untuk sebagai alat untuk mengadakan syukuran atau selamatan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat Belanda, ya, termasuk dari Bupati Purworejo, Kutoarjo hadir, juga Residen Yah, Van der Yah, lalu asisten residen Kebumen juga hadir. Selebihnya dari itu memang kita belum mendapatkan catatan, tetapi di dalam koran 1927 itu dikatakan bahwa pesanggerahan itu sudah dibangun beberapa tahun sebelumnya, dan sudah ada bersamaan dengan bangunan yang dipakai untuk menandai tempat pertapaan Joko Sangkrip atau Aruminang I. Karena kebetulan cerita dari nenek moyang turun-temurun itu setiap Lebaran zaman dahulu sekitar tahun 1927-an itu noni Belanda bagi-bagi rezeki lah sama masyarakat Bercong dulu. Mereka bagi-bagi koin sama makanan tiap kali Lebaran kedua. Itu cerita dari orang-orang yang terdahulu turun-temurun dari masyarakat sini. Dulu kalau menurut cerita orang-orang dulu itu semacam kayak bangunan berupa balai yang digunakan untuk peristirahatan orang-orang Belanda zaman dulu. Dulu waktu tanggal 2 Juli itu saya diajak untuk meninjau beberapa lokasi yang bukan hanya lokasi yang kemarin digali oleh tim dari BPCB Jawa Tengah, tetapi agak ke utara sedikit ya, itu ada tempat yang agak tinggi. Nah, di situ menurut kesaksian masyarakat ya, itu ada sebuah struktur bangunan dengan kamar-kamarnya. Walaupun ada pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat, itu bangunan apa dulu, ya ada yang menyebut katanya itu dulu gereja lah, ada yang menyebut loji lah, ya saya tidak berani memastikan apakah itu benar bangunan, karena memang tidak digali dan belum ada datanya. Tapi menurut kesaksian masyarakat ketika saya meninjau itu seperti itu, ya diharapkan itu juga nanti akan menjadi tempat yang bisa digali untuk dilihat dan dinilai
serta diuji tempat apa sebetulnya ini. Memang Desa Bercong ini banyak menyimpan sejarah. Di samping artefak yang kemarin diduga bersejarah yang sudah kita ketemukan, dan di sebelah barat sini pun sempat digali sedikit karena ada rasa penasaran dari masyarakat, dan ternyata informasi yang saya terima itu ada bentuk bangunan berupa kamar-kamar di situ, tapi karena masyarakat sini tidak berani untuk meneruskan, takut nanti ada kesalahan atau seperti apa, jadi ya sementara didiamkan dulu sambil menunggu nanti ada tim yang lebih berwenang lah untuk memecahkan misteri apa yang ada di sini. Ada yang bilang itu semacam gereja Belanda, zaman Belanda. Ada yang bilang itu zaman dulu, zaman perang, itu tempat mengintai musuh dari bibir pantai. Yang tersisa sekarang baru kelihatan pondasi dari bata merah saja itu. Sebenarnya kalau kita gali ke bawah, kita bisa tahu dalamannya, karena itu ada semacam gumuk, gundukan yang agak tinggi, dan mungkin zaman dulu itu bangunannya akhirnya tambah tahun kena pasir, kena apa, akhirnya tertimbun. Bahkan di sekitar sini juga ada semacam peninggalan sumur yang menurut kita sumur itu dulu diambil apa itu namanya, bisnya apa ya, yang atas itu ya, itu diambil buat bikin jembatan oleh warga sini dulu, akhirnya tertimbun lagi. Kemarin sih informasinya yang saya dengar dari beberapa unsur masyarakat hanya mengatakan pecahan-pecahan genting juga ada di timbunan pasir yang belum dibuka, yang tidak jauh dari lantai. Ya, kebenarannya ya saya tidak bisa memastikan karena memang kita kemarin tidak sampai membuka secara utuh struktur yang seperti lantai tersebut, karena diperkirakan itu masih ke arah ke arah timur ya, kalau nggak salah ke arah timur, itu masih memanjang lagi. Saya serahkan ke tim BPJB nanti apakah akan ada penelitian lagi ya. Kalau memang akan ada penelitian lagi, biar nanti berkoordinasi dengan desa untuk bisa nanti mungkin diungkap lebih luas, bahkan bukan hanya dibuka lebih luas, tapi mungkin beberapa tempat-tempat yang diduga ada lokasi-lokasi bangunan tua atau struktur mungkin bisa ditindaklanjuti juga. Kalau di sekitar Bercong ini selain artefak itu, kita kebetulan ada petilasan, namanya petilasan Joko Sangkrip, di mana dulu Joko Sangkrip pernah bertapa di Bercong, akhirnya ketemu sama warga sini, diangkat dibawa ke Masjid Gunaman, namanya Masjid Al-Basuki. Nah, dari situ itulah peninggalannya dari Joko Sangkrip itu ya, pohon waru ini, pohon waru yang ada di sini nih. Dia bertapa sambil nancepin gagang batang pohon waru, dan banyak dijerai orang dari mana-mana, bahkan dari Makassar juga pernah sampai sini, Bandung, Medan, banyak yang ngalap berkah sini sampai sekarang. Di samping petilasan Joko Sangkrip juga ada makam Ki Agung Bondoyudo. Kemarin untuk mengamankan lokasi itu kita meminta sebaiknya tetap ditutup kembali, tetapi diberi tanda agak misalkan dengan bambu atau apa, supaya ketika ada penelitian ulang atau penelitian pendalaman tidak lagi mencari-cari dengan susah payah dan merusak struktur yang lain, cukup tinggal menggali seperlunya saja, dan nanti diberikan plang penanda
bahwa tempat ini diduga situs cagar budaya ya, karena kalau sudah ditetapkan kan namanya bukan diduga ya, tapi ini kan baru penemuan dan penelitian, jadi baru dikatakan diduga. Tapi jelas kemarin saya menghimbau kepada pemangku kepentingan setempat, Pak Kepala Desa terutama Pak Kades, untuk membuat plang penanda saja. Melihat potensi yang ada untuk Desa Bercong, Bercong juga ada laut yang bisa kita kembangkan, dan artefak nilai diduga objek cagar budaya itu dan petilasan Joko Sangkrip ini adalah menambah nilai plus buat pengembangan objek wisata Bercong khususnya, dimana kalau kita melihat kelebihan-kelebihan itu yang bisa kita kembangkan akan menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi pilihan yang mau berwisata. Selain laut, kita juga punya wisata religi dan ada bekas-bekas peninggalan Belanda juga. Di samping itu, keunikannya Bercong itu banyak pohon nyamplung yang usianya sudah ratusan tahun. Mungkin bisa menjadi pilihan alternatif untuk wisata masyarakat Bumen dan lainnya. Ya, memang sebetulnya kalau ini sudah teridentifikasi dengan baik ya, perkara apakah nanti utuh atau tidak narasinya. Sebenarnya kalau sudah teridentifikasi dengan baik, ini kan bisa menjadi sebuah daya tarik ya, atau attraction ya, atau daya tarik dari sebuah tempat wisata ya. Jadi katakanlah Bercong ini kan sebuah pantai yang memiliki lokasi historis pertapaan Arung Binang I Joko Sangkrip, tapi ternyata nanti kalau sampai hal-hal yang digali ini memiliki nilai-nilai yang penting yang terkait dengan kesejarahan masa lalu, ini kan bisa menjadi daya tarik tambahan ya. Selain pertapaan, ada lokasi bekas pesanggerahan Arung Binang di mana pernah mengadakan syukuran, menerima Godester, atau mungkin ada bangunan-bangunan lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh desa untuk menjadi sebuah cerita ketika ada pengunjung datang, atau ketika ada wisata sejarah ya. Selain menikmati keindahan pantai, juga menikmati cerita-cerita historis di balik lokasi-lokasi tepi pantai tersebut.